Divisinya gitu ada? Ada. Ada berapa orang? Waduh, orangnya saya nggak apa-apa kalau jumlahnya berapa. Nah, kisarannya lah. Oh, lebih 20-an. Iya. Cuma 20-an kan? Berarti mungkin itu untuk mengkonstra yang tadi. Kalau marketing itu kan mestinya kan dia dekat di user. Makanya belum tadi kalau untuk marketing itu kemungkinan besar sih dilakukan oleh dealer. Karena dia berada di sono kan di daerah. Kalau 20 kan itu seluruh Indonesia. Dia tanggal itu ya karena saya paham maksudnya kan. Kalau yang ibu masukkan tadi itu mungkin. Tapi kalau yang tadi mungkin untuk memanage promosi marketing atau mungkin memantau apa yang mereka lakukan di dealer yang nah iya gitu betul tuh. Tapi aktivitasnya mungkin besar dilakukan di dealer ya. Iya. Tuh. Kalau nah untuk pegawainya ini bisa dong, boleh dong kita gerakan biaya pegawainya boleh. Tapi katakanlah misalnya nanti mereka melakukan aktivitas yang kegiatan yang sifatnya promosi ini tentunya nggak menjadi beban si sales gitu. Atau misalnya mungkin bagian dari kesannya dia juga kan, atau nanti akan bikin pameran ya yang menggunakan biaya besar gitu. Yang sifatnya memang promosi ya, bukan aktivitas untuk yang marketing tadi. Teman-teman nanti bisa bedakan itu ya. Kayak tadi itu Gias itu nggak ada kita minta ini ya, reimburse gitu nggak ada ya. Enggak sih. Karena buat mungkin kalau secara ini Gias itu udah bener-bener membawa nama Wuling di sebuah kancah event nasional besar gitu. Saya juga untuk pasien saya paham sih concernnya pasien Pak. Cuman kebetulan ya Pak, klien saya juga ada di Polestar sama grupnya itu kan Mitsubishi Pak. Nah, kebetulan teman saya juga ada di KTD itu mungkin divisi marketingnya, ya itu buat marketingnya si Mitsubishi lah. Nah dia tuh kayak kemarin dia segala macam, dia juga dia promosinya ada di dia Pak. Gitu. Setahu saya sih harusnya nggak cas ke banknya gitu. Ya saya juga nanti pelajari coba yang Pak Sion tadi bilang ya. Cuma kalau selama ini yang kita tahu sih yang namanya udah beda entitas Pak, biasanya ditanggung masing-masing sih Pak. Gitu. Tapi akan menjadi tidak masuk akal Pak. Beban yang ditanggung oleh sales ini jadi nggak masuk akal. Ya memang harus ada indikatornya sih Pak, maksudnya batas stopnya di mana. Kalau nanti katakanlah misalnya kantor pusatnya dia, headquarter misalnya, dia bikin strategi itu jual apa istilahnya marketing yang tinggi gitu. Bebannya sini semua, modal dong, kapan dia untung ya. Sementara suatu saat nanti dia bisa diganti kok kalau dia nggak kontraknya. Untungnya apa kayak gitu. Ini kan karena satu Pak. Ini kan karena satu kesatuan nih, kiri kanan kan sama aja gitu loh. Tapi kita dari sisi pajak ini kan entitasnya berbeda nih. Apa maksudnya Pak ya? Tapi kalau dia secara grup ya sama aja. Enggak, pabrik Wuling cuma dua nih Pak di dunia, cuma dua kan Bu? Iya. Cuma Indonesia sama Cina itu. Cina Tapi kiri kita sebenarnya harus ya ada sekarang kan dua Pak. Bukan itu arahnya. Arahnya ini kan ini ada Wuling merek nih yang dimiliki oleh sono. Ya kan? Kemudian ini ditekan ini untuk biayanya. Tapi yang manfaatkan sama yang punya merek. Entitas sudah beda, negaranya beda. Masih bingung dari sini juga. Sementara menurut Bapak, nah Bapak kan udah pengalamannya. Untuk distributor mungkin nggak rugi. Dan kalau mungkin rugi, jelaskan kepada saya kenapa. Ya kalau ngomongin nggak ada marketing sih memang harusnya nggak ada rugi. Kalau ngomongin dari marketing ya. Dia menjadi rugi ini karena bebankan yang harusnya bukan bebannya dia kan. Itu masalahnya. Tidak ada risiko.
Karena risikonya nggak ada risiko. Apa risikonya dia? Risikonya dia nggak ada, tapi mungkin dia juga nggak mungkin kan maksudnya. Mungkin Nggak mungkin Mungkin, juga. ya. Tapi nggak mungkin juga kan gitu. Ya kan Bu ya. Gede nggak mungkin karena OTR kan udah diatur kan Pak. Buat harga gitu. Tapi kalau rugi juga kan kelas karnya nggak mungkin. Yang bikin dia rugi apa tuh? Kira-kira apa? Menurut Pak sendiri. Dengan case inilah kita jelas aktivitasnya, jelas kan? Ya kalau rugi kalau nggak ada order Pak, sementara ini tetap jalan misalkan ya kayak COVID. Paling ini, fix cost-nya dia, Iya, bisa. fix cost-nya dia kan udah bisa dong diatur. Fix cost-nya berapa? Dan dalam konteks ini kan nggak begitu dong. Bukan dia nggak ada penjualan, ada penjualan. 2023. Kan gitu ya? Iya Bu ya. Coba jelasin ke saya kenapa dia harus rugi. Periodenya apa? Apakah Ya, dia harus nanti. menanggung beban bunga kah? Dan bunganya buat apa? Orang dia stok juga nggak ada. Tidak perlu berhutang ya. Hah? Tidak perlu berhutang karena udah di Nggak ada, bro. Stoknya juga nggak ada. Bisa saya. Dan dia nggak harus stok juga. Karena Terus dia stok kan cuma itu doang sih Pak, cuma apa? Display. Buat after sales. dia untuk spare part ya. Dan nggak seberapa lah, itu nggak material. Paling nanti kita mau cari tahu mungkin nih Pak ya, apakah nanti ada suatu agreement, saya nggak tahu nih Pak nanti sama pemerintah mungkin. Kan tadi royalti udah ditanggung di motor. Nah ini kenapa marketingnya jadi sales itu nanti yang Ya, tapi gini sebenarnya Pak, kenapa saya pengen ngomong seperti ini supaya kita punya satu pemikiran bersama bahwa untuk pabrikan karena dia memiliki aset yang sangat besar, awal-awal wajar Pak. wajar dia rugi, sangat wajar. Investasi seperti itu kapasitas dia juga kayaknya tuh belum nyampe 40% juga, gitu. Dari yang terpasang sekarang ini kan dia bisa 120.000 ya Indonesia setahun. Nah, itu baru bisa ke fixed cost, Itu bisa capacity. masuk akal. Tapi kalau untuk sebetulnya apa gitu? Gimana dia harus begitu di mereka? Kayaknya sih enggak, dia harusnya dibayar oleh aktivitasnya dia. Kalau untuk bayar itu enggak, karena kan risikonya dapat nggak banyak. Apa risikonya dia? Risikonya dia apa? Kira-kira di titik mana kira-kira? Kita tidak tertarik, ya, oke. Jadi stok nggak ada, terus gimana sih? Bisa kasih gambar ya? Resiko terbesar sih paling itu aja Pak, kalau volume targetnya nggak achieve. Volume? Volume targetnya nggak achieve. Volume, Target, ya. Kalau volume tapi nggak di dia dong risikonya. Itu ada apa? Ada penalti. Oh enggak, maksudnya kan semua biaya tetap harus dijalankan Pak. Oh iya. Fixed cost-nya dia. Maksudnya kan ke fixed cost tadi. Fixed cost-nya itu apa? Karyawan Pak? Karyawan, depresiasi juga ada tapi nggak terlalu besar. Apa? Depresiasi juga ada tapi nggak terlalu besar. Iya, iya. Tidak seberesiko manufaktur. Tuh kalau untuk depresiasi ya Pak, betul. Sama Enggak, fixed enggak, cost. enggak. Semua fixed cost Tidak tidak. banyak ya, fixed cost-nya nggak banyak kan Bu ya? Paling karyawan ya. Sama provisi sih, warranty, karena ada penjualan juga. Warranty itu juga kan Itu ada asuransi case kan? kan? Oh enggak, kita provisi Pak. Provisi. Iya. Jadi setiap unit yang terjual kita akan provisikan yang Akru. Akru, betul. Nah, akhir tahun realisasi kan? Iya dia kan panjang, kalau itu bisa sampai 3 atau 5 tahun Pak. 5 tahun ya orang ya. Paling Kita modelnya bagaimana kita? Misalnya terjual hari ini 1 unit, warrantinya langsung kita akru untuk periode 3 tahun. berapa? Tergantung beda-beda setiap standar. Nah, Berarti nanti itu realisasinya per 3 tahun atau gimana? Kalau realisasi berdasarkan klaim tadi Pak, Terkait. yang termasuk. Tapi kita open si akrunya sampai 3 tahun karena periodenya kan minimum 3 tahun. Dan itu kalau kan, FJ itu kan sama aja kayak 3 tahun. semacam asuransi intern kan Bu ya, Iya semacam itu. semacam itu kan Garansi. sebenarnya. Itu bisa untung bisa rugi. Tapi Bisa kan aja nggak gitu. udah ada hitungannya lah. Hmm.
Artinya itu apes-apesnya itu break even lah, apes-apesnya. Semestinya kan itu kan udah hitungan ya. Jadi itu nggak mungkin kasih garansi lebih dari Ya. masa. Iya. Macam mana, Pak? Apa yang bikin bisa begini? Kita pakai Kasih- agreement. Kasih dulu sama bikin. Masih belum bisa saya nalarnya. Iya, Apa yang bikin tapi mungkin begini? tadi kayak dicontohkan Mitsubishi tadi Pak, mungkin kita coba nyari contohnya jangan yang grup juga. Jadi kan kita sebenarnya melihat transaksi itu wajar ya, dilihatnya yang independen seperti apa. Kalau ada brand lalu dijual oleh entitas lain yang non grup, nah itu gimana kegiatan promosinya seperti apa? Kalau banding dengan Mitsubishi ya mungkin ya sama juga, semua berupaya untuk ya begitulah ya, maksudnya Jualan. iya, maksudnya supaya dilimpahkan gitu kan, untuk biaya penghasilan ditarik kan, kalau ini gitu ya semua. Nah, tapi kalau misalnya mungkin kalau mau dipelajari seperti apa sih harusnya bebannya itu ditanggung di siapa sih? Mungkin kita coba lihat ke yang non grup, non grup. Ininya, pemegang brandnya, manufakturnya, distributornya, seperti apa mereka membebankan dirinya masing-masingnya. Seperti yang tadi juga Bapak bilang, nggak mungkin orang normal berjualan rugi, nggak mungkin, nggak usah jualan aja gitu. Kalau industri pun manufakturer pun pada titik tertentu dia juga nggak boleh rugi harusnya, mungkin 5 tahun oke rugi, setelah itu kalau masih rugi Paham ya? Bapak. Ini kalau itu sampai 300 miliar tuh. Enggak, ini yang 2022 Pak. Kalau 2023 enggak ada rencana seperti ini. tapi kira-kira seperti ini Nah, kan iya, promosionalnya. seperti ini Pak promotion. Jadi kalau bisa dilihat Pak, kalau dari tahun 2022 2021 berarti ya. Ini yang terbesar itu emang ada di iklan garansi pameran. Nah ini yang 3 inilah. Itu yang realisasi itu, Bu. Yang 218 tuh. Nah ini tadi kan Ibu Kalau bilang garansi perut ada ya. Kalau antar Perut itu kan Mungkin nggak semua, Mbak. belum realisasi harus semuanya. realisasi saja lebih ya. Nah, Berarti ada koreksi positifnya. Ada koreksinya. ada koneksinya. Ini komersial. Komersial terus. Makanya tadi kan juga akuratnya, kalau akurat kan belum, klaimnya belum ada yang ya. Betul. Tapi Itu berapa persen sih, Bu ya? Dia kurang berapa persen? Kalau maksudnya ini komparatif akru sama realisasi gitu. Betul. Enggak. Bukan, dari- Akuratnya berapa persen dari Kalau yang kita dijual? nongkrong. Dari penjualan atau dari apa? Dari apa gitu kan? Oh enggak, kalau kita nggak based on dari harga jual sih Pak, berapa cost yang akan keluar, kalkulasi cost yang akan keluar untuk seperiode itu. Misalnya kan dalam warranty ada periodical maintenance tuh, butuh partnya apa aja. Nah itu kita akan hitung kalkulasi costnya kira-kira yang keluar akan seperti apa. Jadi nggak ada komparatif ke revenue-nya berapa persen. Oh, Berarti berdasarkan Jadi bisa beda-beda unit yang setiap model. keluar Apa Per namanya merek tuh? berarti per tipe ya. per tipe. Baseline-nya per tipe Per untuk tipe. bikin warantinya, cuman untuk kita akrunya per volume tadi, volume penjualan. Penjualannya. Jadi tipenya contoh Convero berapa jualnya, di ukur berapa tahun, 3 tahun gitu ya. Costnya nih garansi. Ya, sampai nanti 3 tahun. habis sih, iya. 3 Nah, tahun tidak diklaim balik. Di reverse. Ini buat 3 tahun gitu, Pak. 3 tahun nggak ada yang klaim, dibalik jurnal. Di assess lagi. Dibaliknya lagi di akun yang ini, makanya tadi bisa jadi halo nih Pak, misalkan dia nggak bikin bentuk-bentuk lagi, bisa aja setelah 3 tahun jadi minus Pak, jadi seolah-olah sales. Ya masalah counting jurnal aja Pak. Kalau itu sementara yang tadi kan koperkasa mungkin kosnya mirip-mirip ya, cuma Iya. angkanya beda ya. Mm-mm. Oh itu semacam 2021 itu tinggi banget tuh. Mungkin kayak Bu Meta bilang Pak, anomali kan Pak, kalau lagi susah harus tambah ini jasa. Lagi COVID tuh. After COVID. Apalagi itu ya, makin berat lagi rupanya. Karena gini sih Pak, mungkin beda compare sama si brand-brand Jepang lah, kita saya bilangnya nggak usah spesifik.
kasarnya kan kalau udah Jepang itu mereka udah lama banget di sini. Mungkin proses ininya udah lewat ya untuk saat sekarang. Which is ya udah customer yang cari mereka, bukan kita yang cari customer. Sedangkan kalau Wuling kan beda stage-nya gitu Pak kalau saya bilang. Even bangun trust-nya juga masih sangat sulit gitu loh. Itu tadi yang Pak Sil bilang, tetap yang menerima manfaat dari yang dilakukan itu ya yang punya lah, yang punya ini yang Nanti itu aja Pak. ya nanti kalau makin bagus dia bisa aja dia buka entah gimana, mana juga ya. paling itunya sih mungkin ya ada sekian mungkin seperti itu kan. Tapi kalau ya ada ukurannya harusnya seperti apa gitu. Dan yang pasti jangan sampai bikin yang jualan rugi, itu yang paling penting. Dia udah kerja capek, distribusi ini yang rugi ya. Kalau kita sih sejauh ini sih Pak, sejauh ini ya Pak, kita sih berpandangan kita yang ngeluarin, kita yang dapat manfaat, gitu aja sih Pak. Hematnya kita doang. Ya, rugi. Oke, hematnya kita doang nih Pak, hematnya kita. Ya kan ini bentuk investasi nih Pak. Langsung enggak lah. Investasi nih sebenarnya Pak. Mungkin 3 tahun 4 tahun lagi bakal ya. Yang investasi yang punya merek Pak. Ya, ini beda kacamata aja nih Pak. Nanti kan kita lihat kita lagi loh. Kalau Bapak bilang untuk sales sebagai investasi, ya enggak lah Pak. Ya dari Bu Meta bilang Pak, maksudnya kita lagi stage startup nih Pak. Terus deh market gitu Pak. Nah, Apalagi BYD. Kan yang baru kan salesnya kan, motor udah lama. Motor Tahun 2017 17 mulai ya. Almost 8 tahun berarti kan. Ya kan? Tapi sebenarnya sekarang aku pengen lihat sebenarnya beda. Kenapa sih dulu itu 2017 itu sampai 2021 sudah dibedain? Iya. Dari bedain. Jadi memang ada aturan. Iya. Emang benar-benar dasar Ada kayak dan lo efisiensi juga sih Pak. efisiensi dan emang benar-benar efisiensi dan proses. Iya, karena kan masalah misalnya apa namanya bagian wilayah penjualan juga kan beda nih. Kayak misalnya motor dia jualan yang area non luxury tax tuh, kayak Batam ekspor untuk oh kendaraan itu direct ada di dari motor. Oh. Lebih strategi di situ juga. Oh. Ada Permenak 10 mas Gian, jadi nggak boleh. Toyota kan juga setahu saya Iya, sih iya. memang ini karena polisi pemerintah. Polisi Iya sama dari Kemendak Pak, nggak boleh. dan lebih buat kita juga lebih gampang mecahnya kan jadinya. Nggak campur. Makanya ini sekarang kita bisa bilang nih harusnya nggak rugi gitu. Ketika kalau dicampur susah kita ininya. Kalau tertarik Pak. Dulu lah Pak. Saya sih berharap ada mungkin apakah ada tagihan dari sana atau ada agreement yang bertanggung jawab kenapa promosi ada di sales gitu enggaknya. Kalau Tapi dulu juga gini Pak, ya, profesi. Bapak harus sudah menjelaskan ke manajemen kalau yang melaksanakan ini sales boleh aktivitasnya ya, tapi itu tadi bukan beban di dia. Reimburse gitu kan. Iya, Itu berarti. karena dia ditunjuk sebagai untuk sales kan, dan yang kenal yang namanya dealer kan yang berhubung kan dia. Ini untuk 2022 Mas. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak jauh beda. Jujur. Tadi yang itu tadi yang ada promosi apa tuh? Yang Oh, Yang ini. 300 tadi. nah, Berarti kalau ini kan 807 M ya? Ya. 807 M. Kalau yang OPEX-nya berapa? Ini OPEX. Oh ini OPEX. Ini OPEX yang selling expense. OPEX selling expense. Iya, HPP? HPP di atas. Ada lagi deh. HPP itu apa ininya? Komponennya? Harga beli. Harga beli saja. Iya. Dan juga luxury tax. Nggak ada ini. Nggak ada tambah-tambahan. Nggak ada ya? Karena kan kita cuma jual beli. Oke. Sementara tadi 11-12% ini nggak sama ini. Enggak. Enggak. Nah, besar. Cuma gross profit makanya. Iya iya iya. iya, makanya kegerus di sini. Yes. Itu terjawab, sudah terjawab. Kalau udah sama ini nggak 11 jadinya kan? Nggak, makan. Minus. Malah minus ini
gede 200. Iya. Ada ini di bawah OPEX ada bunga. Bunga ada tapi cuma atas kecil, atas bunga pinjaman apa kita giro. Ke bank. Ke bank. Bukan ke. Oh, kita bukan bunga pinjaman ya, tapi bunga income. Tabungan loh. Oh, dapat. Bunga iya dapat. Oh. Nggak ada. Biaya nggak? Nggak ada. Dari finance. Nggak ada kalau beda. Riba ini Pak. Bagus dong. Semoga berkah. Ya banget. Ya, Ini Cinanya Cina syariah ini. Cina Syariah. Tapi Jialnya berapa sih? Jangan belum, Oh, kan belum Sales baru belum dikasih surat. Oh belum. Memang Iya. ini baru motor saya, baru motor saya. Iya betul. Kasih ini aja kasih. Mas buat Kasihan sekalian itu ya. Berarti untuk aktivitas di ini apa ya? Kita apa kita gitu. Boleh. Nanti kita Boleh. Ini nggak sih? Mau Pak Mas Pri ke Cirebon? Iya kan? Besok kan? Iya berarti Jumat Pak. saya upload Tapi pasti nanya ya. Iya pasti tanya jawab ya. apa? Itu tes sama minta tes sama. Udah selesai nggak? Oh, tes sama. Cuman kan Selasa Rabu Kamis kerja di Cirebon pasir. Ya, terus kita ke Cikarang. Kita Sekarang lagi ada bea cukai ke sana pasti. Lagi di hall dulu dia bea cukai. Dua hari dulu. Katanya Oh. ada lagi pemeriksaan keluar kota ya. Keluarnya sekitar. Nah, makanya yang ini berhenti dulu nih, mau motor sales dua-duanya. Iya. Oh gitu. Iya. Kemarin tuh sama Pak Iya, Dimas, juga. karena kita kan. Iya, Pak Dimas. Saya kita kasih besok. Kirain Pak Dimas mau ke sana. Udah pasti nggak ada beban lagi. Iya. Oh, nggak tahu kalau hari ini belum ada yang maksudnya kemarin per minggu kemarin. Oh, status ST baik. itu ya. Si bea cukai. 25 sampai Iya, 25 sampai 2. Ini tuh keluarnya harus bareng nggak sih Pak resultnya? Enggak juga sih. Terpisah ya? Terpisah. Bisa. Bisa baru kemungkinan lebih baik. Kemungkinan sih bea cukai dulu ya. Kemungkinan ya juga karena dia penelitian aja benar. Mereka kan lebih cepat ya, cuma 3 bulan. Oh iya 3 bulan kalau nggak salah. Kalau kita kan. Berarti belum datang juga yang BC-nya. Untuk yang sales. BC-nya udah datang. Oh, udah datang. Cuma prosesnya lagi di hold dulu. Jadi belum dilanjutin maksudnya kayak Oh. proses auditnya. Oh. Cuma permintaan data segala macam udah jalan. Apalagi yang motor. Yang sales. Dulunya. Oh, udah. Yang motor kayak udah lebih jauh deh karena sales Kalau motor kan udah bareng kan kemarin kan? Iya, pas Iya. dulu masih zaman sama Pak Abila. Udah ada beberapa meeting juga Pak. Oh. Motor. Jangan-jangan yang motor bea cukai udah. Kelar. Emang belum keluar. Belum ngomong dong di grup harusnya. Iya. Belum terus. Belum kok. Belum keluar. Sama kita baru final. Jadi masih meraba-raba di final. Saya juga baru, Pak. Saya juga baru. Baru 8 tahun. Pegang pajaknya baru. Bisa manajer kan ya? Manajer kan. Deputi. Deputi direktur lebih tinggi lagi dong. Baru sih, baru itu beneran baru Pak. Baru. Ada yang deputi direktur ya. Itu yang itu berapa? Ada berapa lama? Baru 2 bulan ya Pak. Sebelumnya saya manajer, saya megang accounting. Manajer accounting. Jadi bagus. Kalau sempat pindah-pindah soalnya Pak di dalam situ. Nggak dari awal gitu jadi accounting. Oh. Ibu, ini untuk permintaan dokumen ini ya. Ngabodor. Ibu orang Oke, Garut. Orang Garut Berarti itu dong. apa? Illuminati. Illuminati. Oh ini. Konspirasi, apa? ya. Iya konspirasinya di candi itu ya. Nah, Ini langsung sekalian permintaan dokumennya. Yang motor ya itu Pak. Ini ya. Peringatan pertamanya. Peringatan pertama. Udah sih udah ya tinggal dikirim. Siap. nggak apa-apa ya. Gak apa-apa ini mah Ica, cuma Ica.
Formalitas aja. Kan makanya buat Biar kita kelihatan kerja aja. Iya. Ada peringatan. Pak, kok warna seragamnya beda sih Pak? Masa sih? Oh ini baru malam aja Bu. Ini baru 2 hari, 2 kali dipakai. Udah lama. Ini dari Kelapa Gading. Oh gitu. Itu kalau sama Bila dong. Iya, betul. Saya dari mana nih? Kalau putih dari mana ya? Cempaka putih. Cempaka putih. Mas Gian putih juga kan sama gading juga. Iya Ben, putih. Iya, tah. Bordirannya juga Ini beda. baru loh, aku beli. Bordirannya beda. Itu warnanya beda. Ini kan Oh ini. kumul kuy. Ini nggak sesuai standar ini. Ini sesuai standar ini. ini ada di Topet kan? Ada tapi resmi Kemenkui namanya. Nggak, nggak resmi juga. Iya serius. Jadi kita orang luar bisa beli. Bisa. Bisa. Tapi buat apa? Iya. Ya bisa sih buat Pak, gaya-gaya. beli Pak. Bapak udah pantas kok. Oh, udah bagus. Cuma 380.000. Buat ini halo deh. Bisa dibeli sih. Bisa. Kalau di online enggak semua Buat halo deh pak. Buat kalau dia. Pulang kampung ya Pak ya. Keren kan. Tapi mau gaya mang boy, ini anak boy Sri Mulyani tadi gitu. Berarti custom juga pakai kayak gini. Seragamnya. Custom beda. Ada tapi yang di office begini. Apa beda warna ya? Enggak sama. Oh putih juga. Semua harus begini iya. Karena kan ini Yang di kayak office ya, biru bukan semua, yang di iya. bukan yang di apa nah? Lapangan. Lapangan yang biru kan. yang biru. Ya berarti semua anaknya Bu Sri Mulyani pakai ini. Anaknya bisa dulu ya, nggak mau bisa. Kan gimana sih? Katanya mau diganti Pak. Wis. Alhamdulillah. Waduh. Makasih, Pak. Oh tadi siang sih Pak, Pak. coba cek. Oh, iya. Kan dia kasih udah capek kali. Terus gaya yang gede lah, apalagi ya? Ya, itu garansi. Oh, Garansi. Garansi tapi kan approve. Ya. Tadi perlu tapi tapi kan di koreksi positif benar ya? Koleksi positifnya gede nggak Bu? Biasa nilai akrunya Pak, biasanya. Oh iya karena belum ada yang klaim kan? Iya. Iya. Pembentukan lah pokoknya. Pembentukan, pokoknya di luar realisasi. tuh minta tolong ini. Katakan berapa? Realisasi. Jadi mulai Cakep. ada cek. Terus kebijakan apa Ya ya? udah nggak apa. Oh iya. Kebijakan diskon tadi gimana dari Bu ya? Kebijakan diskon kita ada namanya di policy dealer margin ya Pak. Jadi dealer margin itu udah ditentuin per model per tipe kendaraan. Pada saat kita keluarin surat ke dealer, price list di dalamnya ada dealer marginnya ya Pak. Tapi itu dealer margin maksimum yang dealer bisa dapat. Cuman kita pecah jadi dua, ada yang fix, ada yang floating. Kalau floating tadi yang berdasarkan performance. Jadi misalnya gini, beli kendaraan Wuling Hot gitu ya, katakan dealer marginnya 10 juta. Nah, dealer marginnya Per bisa unit, nggak per persen gitu nggak? Enggak, 0%. Jadi kita Oh, langsung gitu? per amount Pak. Oh. Main. Jadi bukan percentage, tapi amount. Si Cortez katakan 10 juta. Nah, di dalam 10 juta itu kita bagi jadi dua, 70% fix, which is tanpa dealer. Pokoknya setelah dealer ambil unit udah pasti Dapat itu. Dapat itu. Nomor 7. Nah, 30% nya itu based on performance cup Berapa dealernya. unit? Jadi enggak, itu penilaian performance-nya kategorinya banyak Pak yang di dalamnya. Jadi enggak cuma Tapi berdasarkan ngambil berapa. tadi kan Ibu ngomong contoh. Tapi kalau realisnya itu berapa sih kasih dulu? Oh, yang tadi contoh tuh hanya si uangnya, cuman kalau yang fixnya udah pasti sih 70% itu dari si 10 juta. 7 jutanya udah Dari pasti. 7 jutanya udah pasti. Oh, kan itu maksudnya. Memang bener real memang 10 juta kita kasih mereka. Kalau realnya berapa? Oh, realnya saya juga nggak tahu. Ya kan yang beda. 3-nya jutanya floating ya. Betul. Oh iya paham maksudnya itu. Setidaknya 7 jutanya pasti ya. Betul. Oh jadi itu langsung ya? Bukan langsung hasil. Berarti 20% itu berdasarkan nilai capaian penjualan yang dilakukan di lab. Tidak hanya penjualan, kita komponennya banyak, masuk customer service segala macam. Kinerjanya. Kinerja lah pokoknya. Kinerja. Berarti kan ada timbal balik dari si dealer kan ya. Betul. Kinerja dari Tapi dealer bukannya ada juga kewajiban dia harus bikin bengkel segala macam kan?
Iya, itu kita ada standarnya Pak. Maksudnya tidak semua outlet harus ada bengkelnya. Jadi dealer tergantung dia mau bangun tipe apa. Jadi ada level-levelnya gitu. Kalau misalnya level, saya nggak hafal exactly ya Pak level apanya. Tapi saya katakan level yang paling tinggi. Nah level paling tinggi itu yang paling bagus kan. Nah fasilitas yang harus ada di dalamnya apa aja? Misalnya harus ada bengkelnya, harus ada apanya, harus ada apanya. Kalau sekarang kita di jualan TV, outlet tipe tertentu harus ada EV charging portnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya bengkel yang tipenya paling rendah ya cuma yang penting bisa display mobil aja 2 atau 3 Dealer paling rendah. Betul. Jadi nggak semua dealer atau outlet Ada diwajibkan bengkel. harus ada bengkel. Ini mas saya Pak. Iya. Di tanggal ini aja. Hari ini ya Pak. Iya betul. Saran dari dealer apa Bi? Kenapa Pak? Saran dari dealer apa? Syarat menjadi dealer salah satunya harus punya modal. Modelnya yang Yang tinggi. kedua, yang Ya Ya, iya. ya. Ada tanah, ada bangunan. Terima kasih. Nomor 2 bisa jual. Udah itu aja Pak. Yang penting. Makanya paling gede Arista pak. Arista. Ah itu Arista. Ada Arista itu yang mana? motor ya? Semua Apa aja biasanya, dia Pak. Oh, itu brand banyak. Honda masuk. Honda juga ada. Iya. Arista Honda. Aslinya itu malah kan? Asli yang mana? Oh Yamaha ya? Yang gede Yamaha, terus kalau kedua yaitu Honda sama Hino gitu. Begitu Cina masuk, kita sama BYD BYD sekarang. Ya truk aja udah mantep pak. Sekarang Hino udah di atas Fuso. Kan biasanya truk di Indonesia tuh Fuso apa paling tinggi. Sekarang ada Hino. Tahun ini sekarang Hino pak. Dia itu hebat Arista tuh. Hebatnya. Segi pusing tuh. Hino itu Mitsubishi. ya tahun seri dari situ. Grupnya itu kan itu. rajanya Arista, raja otomotif. Dia pegang distribusi bola itu tadi. Itu di mapnya? Oh di Di dalam. Tapi lucunya semua merek dia pegang dia nggak masalah ya. Coba di situ. Nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya eksklusif gitu kan? Iya kayak apa? Wuling sama BYD harusnya nggak boleh deh ya. BYD dia juga. Arista jualan rival kan gitu kan? Ya, tapi kan mungkin di sana mungkin ya karena sama-sama pemerintah. Pemerintahan itu. Iya, sama-sama ya. Gini Oh iya mahal sama Honda bisa jualan dua-duanya kan? Iya, Arista. Iya. Aneh ya? Honda nya mobil Pak. Oh Honda-nya mobil. Oh. Yamaha-nya motor. Iya Yamaha motor. Oh, motor. Kira Honda tuh. Motor dua-duanya kayak tahu pak. Iya makanya kan kalau ini dua-duanya mobil listrik. Mau dilanjut motor atau nanti aja Pak? Apa sudah hari ini? Sudah aja. Bapaknya nanti macet deh ibu-ibu. Ya nanti kita kesana lagi. Lagi ya, kalau ke sana kabarin aja Pak. Tapi ntar ibu tinggalin lagi. Oh jangan. Iya. Apa? Kita dan ini. Harusnya kami di sana 3 hari. Boleh Pak. Benar. Aslinya itu kalau BC itu setiap kali pertemuan itu 5 malah. 3 hari Lima malah. hari. Oh ibu cek emang lama sih. Ya, Cuman kenapa? Kami ini Sampai DP grup pasien. Sampai deh. Sampai DP. Sampai booking. ini kan kami ya dibayar sama dia suka kan. Kami ke sono tuh dibayar dia suka. Iya kan? Iya, betul Pak. Dibayar di Mas BC. Harus kelar duluan dari BC atau Udah dulu lah, mereka kan Bentar. dari bulan doang. 3 ya? Udah mau selesai mungkin mereka. Udah apa udah selesai udah. Belum ada Pak.
belum ada yang selesai ya. Pilihannya lumayan. BC Pak ya, ini saya di sini aja juga, maksudnya biasanya mereka ngegas di awal Pak, tengah-tengah ambil dulu. Sama kita juga gitu. Enggak, ini sering ini Pak, sering siapa? Ini kan ke bawah. sorry Pak, sorry. Gak apa-apa. Nggak dibalikin. Biar Kami kan belum sama sekali, dia belum ngegas awal juga belum. Oh itu. Baru ngobrol ya Pak. Gue nggak tahu udah deg-degan dari gue. Segini belum dikasih ya. Tadi tuh Pak, ayo Bu, duluan Bu. Ya, tadi saya ada sidang dulu Pak. Saya kan memang udah bilang sama Kang Dian, Senin kalau bisa siang karena saya ada sidang Pak. Gitu, gini Pak. Sidangnya tadi molor, kena jam makan siang. Ya nanti dari kita yang sana lah, kita belum Siap. ST yang benernya belum sana. Ya, nggak apa-apa. Nanti orang besoknya Sekarang aja marah. nih. Komplain tuh nggak kesana 3 harinya kok belum gitu. Jadi Iya. ini kan 2 ini, 3 hari harusnya. Iya, benar. Oke, diatur aja Pak, diatur aja. Kita siap nemenin oke Pak, ntar. Tenang Pak. Nah, siap. mereka nanti anggarannya nggak dipakai marah deh. Iya siap Tidak dipakai. Ada ini yang Pak. Ikunya nih. Ada iku penyerapan. Tuh, kata Pak Prabowo juga kan Pak harus diserap bener-bener Pak. Anggaran tuh nggak boleh. Aja lah nggak boleh. Nanti diserap sama yang tidak-tidak. Nah. ST kan jelas Pak, ada ST Pak. Nah, tinggal ngomongin jelas. Tapi di sini juga jelas. Yang ngeluarin ST-nya. Internalnya. Oh iya iya. Internal. Iya. Oke. Udah dimatiin. Tapi yang mana yang bakal LB ini bukan ya? Yang jadi LB ini? Ini Pak. Ini. Udah kan? Mereka udah tahu belum? Ya, Udah tahu. Kita harus bikin. Nanti apa? Kayaknya nanti bakal diminta ini baru. Potensi Bahan bahan. baru. Kalau saya Kaisannya udah diminta yang baru. Kecil Pak, cuma 16 Pak. 16 lebih. Iya. Oh iya. Masa bapak berharap lagi LB ini? Digantung kali Pak. Kan geser-geser aja Pak sama yang motor Pak. Motor juga LB katanya. Ini juga LB. Enggak ada motor, ada prepaid aja Pak nanti. Jadi kita minta dipertimbangkan aja. Oh, masukin rem. Jadi ini yang LB ini Kan dulu kan motor nggak? dulu Mas bikin. Belum sempat. Dulu kan ceritanya Pak, Masuk. bikin SPT normal, belum audit report belum jadi Pak. Keburu keluar SP2 itu ceritanya. Apa masukin karena SP2? Kenapa? Apa banget? Tahu lagi. Mau masukin apa? Itu kan bagian dari Siap, kita. siap. Ibu ngerti, ibu ngerti. Nah, itu saya belum masuk tuh Mas. Saya masuk pada SP2 ya. Belum selesai ngomong udah tahu. Kan sama aja Pak, Iya, masuk lewat iya, perusahaan, iya. gitu kan. Ya, ya, itu berhak. Butuh dokumentasi Sah-sah kan? saja. Iya Pak. Butuh dokumentasi kan? Kalau kami sih enggak. kalau kalian yang kesini apa? Kalau kami Kalian butuh dokumentasi Apalagi ya? pas bilang, kapan? Nggak boleh lo kesini, saya harus kesini tadi. Jadi dokumentasi buat Harusnya di bawah. buat manajemen. Dari Ini aja mana? Mas. Dari situ ya. Nitip aja boleh. Hmm? Oh, itu. Dari situ ya. Foto. Terus ya, buat laporan apa Nomor filenya. kita. Ini Pak. Oh iya. Ya ikut digeser di sini Pak. Biar lihat Biar masuk ke frame Pak. Hah? Ikut foto aja Pak. masuk. Di belakangnya bisa masuk ya? Nah. Itu yang muter. 0,5 Mas. Siap. 1, 2. Kencang. Enggak Pak. 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Anak muda nih apa canggih-canggih. Iya. Kalau saya Kita bisa ada aja. impor ya Pak ya? Impor ada ya? Oh, mesti import. Impor. Sales mesin. Sales Oh, motor. Sales ada. Sales tuh Sales impor. ada cuma buat suku cadang Buat suku doang, cadang. iya. Kalau sales nggak ada kan? Sales ada tapi suku. Buat suku cadang. Nah kalau yang motor, Motor kan Mesin ya, Pak? raw materialnya juga iya mesin mobil dari sana Pak. Kan kita assembling kok. Motornya assembly. Pecah. Mesinnya GM Pak. Bisa maksudnya. Makanya custom. enggak kalau motor kan sudah 8 tahun ya, tahun 2023 ya. 17 ya. 2017 terus. Kerugi ke Mesir itu kenapa ya?
motor. Toyota. Salah satunya ya tadi Pak, kapasitas Kalau produksi penyesuaian kan udah iya, tapi masih besar lah, masih ada Pak nilai asetnya. Tapi kalau forecasting internal kira-kira berapa tahun buat at least BEP gitu? Dari efek secara ini ya, kita Investasi aja gitu. kalau 8 tahun mestinya sudah 5 sih. 5 tahun ke-6 harusnya sudah mulai generate income. market share-nya yang pertama, market share-nya ini masih 2%. Secara yes, Tahun ke-6. secara itu masih 2%. ya, tapi kan kalau nggak produksi kan kita pasti memproduksi kalau sudah ada permintaan. Oh, nggak met by request juga Pak sebetulnya, tetap harus ada stok juga kan. Justru Oh,